Kemudian syarat sahnya khutbah ya, syurutu sihhatil khutbataini itsna asyar. Syarat-syarat sahnya dua khutbah itu ada 12. Yang pertama az-dzukurah, ya, laki-laki. Ya, khotib itu laki-laki, tidak cukup perempuan. Oh, ini perempuan ini lebih pintar dari laki-laki. Khutbah suaranya lebih bagus ya, lebih alim, ya tetap saja tidak sah sebagaimana imam sholat. Ini sudah ittifaq para ulama begitu. Walaupun sekarang ini dianggap ya sebagian kalangan ya, di Amerika itu ada ya profesor siapa itu Aminah Wadud itu ya, dia jadi khotib, terus jadi imam sholat Jumat. Di belakangnya itu jamaahnya laki-laki perempuan itu nyampur satu baris. Ya. Nah itu tidak usah dituruti. Laki-laki ya, laki-laki. Kemudian yang kedua at-thaharatu anil hadatsaini al-asghari wal akbar. Suci dari dua hadas, ya, hadas kecil maupun hadas besar. Ini bagi khotibnya, bagi khotib suci dari dua hadas. Kalau azan dia tidak punya wudhu tidak apa-apa, tidak ada harus suci tidak. Sebagaimana kita sudah bahas di sebelumnya. Tapi khotib ini harus suci dari hadas kecil dan besar. Fa idza ahdatsa fi asna'iha tawaddo'a wasta'nafaha min jadidin. Kalau dia berhadas, misalnya khotibnya kentut ya, maka dia berwudu, ya, wudu dan mulai khutbah baru lagi, sudah diulangi. Ya, jadi alasannya apa? Li'annaha ibadatun wahidatun la tu'da ya, bitoharataini kasolah. Karena khutbah Jumat itu adalah satu ibadah, ya, satu kesatuan ibadah yang tidak ditunaikan ya, dengan dua kali bersuci seperti sholat. Ya, sholat ketika batal, wudu, ya mengulangi. Wah tadi batalnya sudah tasyahud akhir, ya tetap diulangi mulai awal. Kayak puasa juga, ya puasa sudah parak maghrib sudah tinggal 5 menit batal puasanya. Ya nanti mengkodoknya itu seharian, tidak cuma 5 menit. Bi khilafi ma idza ahdasa wastakhlafa jazal bina'u 'alal khutbati bi syarti ayyasma al khalifatu ma madha minal arkan. Itu catatan kaki nomor 2 itu ya. Berbeda kalau misalnya khotibnya itu kentut ya, dia misalnya berhadas. Kemudian ada yang menggantikan, ya. Maka boleh itu langsung dilanjutkan aja, langsung digantikan, boleh. Ya. Sehingga yang dekat-dekat tempat khutbah itu mestinya yang ngerti-ngerti lah, ngerti tentang khutbah, ngerti gantikan imam. Sebagaimana Nabi itu kan begitu. Ya, anak kecil jangan parak situ, kecuali anak kecilnya dia sudah sah menjadikan badal imam maupun badal khotib. Sehingga kalau ada yang tidak beres khotibnya, ya dia bisa langsung naik menggantikan, melanjutkan aja. Dengan syarat ya pengganti atau khalifah di sini. Ini khalifah di sini maknanya pengganti ya. Yang gantikan khotib tadi itu dia mendengar khutbahnya yang pertama tadi, khutbahnya khotib yang berhadas itu. Gantikan, lanjutkan aja. Kalau yang di depan ini teguring juga misalnya, terus menggantikan ya ulangi mulai awal. Tidak sulit juga. Ini penting khutbah Jumat. Kalau misalnya yang di depan ini tahu ini khotibnya kurang, ini rukunnya ini kurang ya. Dulu kan pernah ada menteri ya, menteri agama khotib. Jadi ribut karena kurang baca sholawat. Ya, baca sholawat itu ya tadilah kalau pakai madhab yang tidak mewajibkan ya tidak apa-apa, sah aja sholat mereka. Tapi masalahnya di Indonesia banyak madhab syafi'i, ya, sehingga kalau jamaah bingung kan, ini tidak sah, dianggap tidak sah. Maka ya mestinya yang di dekat khotib itu segera aja lah berdiri. Ya, 1 menit barang baca rukun-rukunnya kan selesai, jadi sah sudah. Alhamdulillah. Ya. Wassalatu wassalamu ala Muhammad ibni Abdillah. Terus apa? Baca ittaqullah. Kemudian apa? Baca wal asr innal insana lafi khusr misalnya gitu. Atau baca apa? Baca ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Atau baca qul huwallahu ahad, gitu aja sudah cukup. Setelah itu duduk, ya, berdiri lagi, baca rukunnya, tambah
baca Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat. Nah, sudah turun. Sebentar, selesai itu rukunnya terpenuhi, ya jamaah tidak bingung lagi insya Allah. Ini tanggung jawab pengelola masjid ya, yang dekat-dekat itu loh harus ngerti ini, siap kalau ada khotibnya ini tidak memenuhi rukun, atau khotibnya ternyata ya, kalau pernah terjadi di Mesir itu zamannya Syekh Ahmad Syakir itu, khotibnya ini dianggap murtad saat khutbah karena menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghina Nabi. Surah Abasa wa Tawalla itu dijadikan ketika ada penguasa yang yang dianggap lebih baik dari Nabi, karena Nabi itu ketika ada orang buta, ya, Ibnu Umi Maktum itu kan diceritakan saat berdakwah ya, mendakwahi para pembesar Quraisy, ada Abdullah ibnu Umi Maktum dan tidak tahu kondisinya, kondisi Nabi ini sedang ngapain ya. Akhirnya berbicara kepada Nabi, Nabi ini lagi muka agak masam sedikit ya. Watawalla dan berpaling artinya tidak menghiraukan Abdullah ibnu Umi Maktum. Nah kemudian dibandingkan dengan penguasa itu datang, kemudian ada siapa, Dr. Toha Hussein. Toha Hussein ini orang cendekiawan buta. Nah, kemudian si penguasa ini ketika itu datang, dia menyambut dengan baik. Kemudian baca la abasa wala yatawalla. Ini mengecek, mengolok Nabi ini, kata Syekh Ahmad Syakir. Nah, kalau begitu misalnya khotibnya ini mengeluarkan kalimat yang mengeluarkan dari Islam, ya mestinya ada khotib lain yang kemudian menggantikan ya. Mengganti khutbah lagi. Baru sholat Jumat. Kalau enggak ya bisa jadi enggak sah khutbah Jumatnya itu. Atau ada ajaran-ajaran yang enggak karu-karuan misalnya disampaikan ya, bahwasanya Allah itu ya hamba juga, hamba itu ya Allah juga. Sama aja berataan jar, cuma ada satu aja jar. Ya, bisa jadi masalah, ganti aja. Tidak usah diundang lagi kalau begitu, ya, kecuali bertobat. Jadi penting adanya badal ya. Apa istilahnya? Wakil. Sehingga itu tugasnya dia memperhatikan ya, memperhatikan khotib, memperhatikan imam. Kalau kita lihat ada terawih di mana itu ya, yang di belakang ini tukang ngingetin imam kalau salah. Ya, jadi baca, menyimak. Ada syekh sampingnya ini ketika ini bacaan salah itu memberitahu supaya dia yang negur ya, negur imam bacaannya salah. Nah, itu juga bagus kalau di masjid itu diadakan begitu. Jadi ada orang yang ditunjuk ya, supaya perhatian terhadap kesahan ibadah di masjid tersebut. Kalau di kampung biasanya khutbah Jumat itu membaca, ada bukunya itu. Ya, kita di tempat kami ya bukunya itu terus muter aja setahunan. Jadi begitu kita sampai hafal tuh. Oh ini awalnya gini, ini baca tentang ini. Nah jadi masalah ketika pas bukunya enggak ada di bawah, enggak ada. Khotibnya bingung mana bacaannya. Padahal ya sederhana ini. Kalian semua insya Allah bisalah khutbah ini. Nanti dicek ya, waktu ba'da sholat. Kan ada kultum. Nah kultumnya penuhilah rukun khutbah ini. Penuhi. Ini yang kedua. Yang ketiga at-thaharatu anin najasati fis saubi wal badani wal makan. Suci dari najis pada pakaian, pada badan dan pada tempat. Sehingga ini pengurus masjid juga harus perhatian tempat duduknya khotib ini. Ya, apalagi di kampung-kampung misalnya masjidnya ada ayam masuk misalnya ya. Pas dudukannya khotib ada kotoran ayamnya. Dalam mazhab Syafi'i kotoran ayam itu najis. Ya, najis, sehingga kalau terduduki ya batal. Ayat taharatu saubil khotib wa badanihi, yakni sucinya pakaian khotib, badannya khotib, wa makanihil ladzi yubashiruhu minan najasa, dan tempat yang dia langsung terkena khotib itu harus suci dari najis. Ada pernah diceritakan rekan kita itu di satu masjid, ada guru tuha sudah ya, pas mau duduk itu, duduk antara dua khutbah, dilihat tempat duduknya ada kotorannya, ada najisnya. Akhirnya dia tidak duduk antara dua khutbah, bersandar aja. Terus ada guru yang lainnya akhirnya memprotes, dianggap tidak sah. Kalau duduk di situ maka mestinya memang kena najis, tidak sah.
maka bersandar itu menggantikan duduk, ya, menggantikan duduk. Ya. Sehingga ada kaul yang tidak harus duduk antara dua khutbah, tapi kalau kondisi begitu bersandar. Atau sebetulnya turun ya, kemudian duduk di tangga yang satunya kan bisa. Ya. Kita pernah khutbah itu, apa tidak disiapkan itu ya, kursi untuk duduknya jauh. Jadi setelah naik itu kita turun ya jalan agak jauh sedikit. Ya. Mestinya itu diperhatikan oleh takmir masjid ya, untuk duduk antara dua khutbah itu. Kemudian yang keempat, satrul aurah, menutup aurat. Walau ingka syafat wa madha waktun yumkinu ayyasturaha walam yasturha batalatil khutbatu. Andai auratnya terbuka dan berlalu waktu yang memungkinkan untuk menutupnya, tapi dia tidak menutup, ya, maka batal khutbahnya. Wa wujiba i'adatuha, dan diwajibkan untuk mengulangi khutbah. Ya. Banyak juga perlu dilihat kalau menyalakan kipas, ya. Kipasnya dari bawah misalnya terbuka, ya. Terbuka, kalau segera ditutup tidak apa-apa. Tapi kalau enggak, batal. Ruku syarat keempat, syarat kelima al-qiyamu alal qadiri. Berdiri bagi yang mampu. Jadi khutbah itu berdiri. Fa in ajaza anil qiyami khotaba jalisan. Kalau dia tidak mampu untuk berdiri, dia bisa khutbah sambil duduk. Fa in ajaza khotaba muttaji'an. Kalau dia tidak bisa duduk, khutbah bisa sambil berbaring. Wal aula huna ayyastakhlifa. Yang lebih utama di sini itu ya cari gantinya aja sudah, cari gantinya. Jadi tidak usah sakit-sakit dipaksa khutbah sambil berbaring. Susah pulang dilihat atau duduk. Nanti ribut di masyarakat, ini gimana khutbah kok duduk. Padahal sah saja sebetulnya bagi orang yang sakit. Ya, tapi afdolnya ganti yang sehat, yang bisa berdiri. Yang keenam, al-julusu bainahuma fauqa tuma'ninatis sholah. Duduk di antara dua khutbah, ya, lebih dari tuma'ninahnya sholat. Jadi tidak cuma sebentar ya, lebih dari tuma'ninah. Wal afdol ayyakuna biqadri suratil ikhlas. Yang afdol itu lamanya seperti kadar membaca surah Al-Ikhlas. Ya, diisi berdoa atau apa, tapi lamanya sekitar itulah. Fa idza lam yajlis khosibata wahidatun. Jika tidak duduk dia itu, maka kedua khutbah itu dihitung satu khutbah. Ya. Itu duduk ya. Kalau enggak dihitung masih satu khutbah, ya perlu khutbah kedua. Terus bagaimana kalau khutbahnya itu duduk? Ya, seperti yang tadi di poin kelima, enggak mampu berdiri. Ya, idza khataba jalisan fasola bainal khutbataini minas sukut. Ya, kalau duduk ya, khutbahnya ini duduk, maka antara dua khutbah itu dipisahnya itu bukan dengan berbaring, enggak, ya, tapi dipisahnya dengan diam dulu. Baru lanjut khutbah kedua. Itu yang ke mana? 6. Apa? Yang ketujuh, al-muwalatu bainal khutbataini urfan. Muwalah ya, berturut-turut, jangan dipisah lama ya antara dua khutbah ini. Ukurannya apa ya, urf? Ya, kebiasaan ini dianggap apa, berturut-turut apa enggak. Wa ba'duhum qaddarahu bi raq'ataini khafifatain. Ya, sebagian itu mengkadarkannya dengan 2 rakaat yang ringan. Jadi khutbah pertama dengan khutbah kedua itu loh. Yang afdal tadi kan ya sekitar jarak baca surah Al-Ikhlas lah. Ya. Falau tolal faslu ziyadatan an dzalika wajaba i'adatul khutbah. Kalau terpisah ya, antara khutbah pertama dan yang kedua ini lebih dari 2 rakaat sholat. Ya. 2 rakaat sholat itu bi akhaffa mumkinin, 2 rakaat yang paling ringan sholatnya, yakni yang dibaca wajib-wajibnya aja. Kalau ternyata kelamaan khutbah pertama dengan khutbah kedua, maka wajib untuk mengulangi khutbah. Ya, jadi khutbah pertama lagi sudah. Yang ke-8, al-muwalatu bainal khutbataini wa bainas sholah urfan kama sabaqa. Ya, berturut-turut antara dua khutbah dengan sholat. Jadi antara khutbah, setelah khutbah itu ya segera aja sholat lah. Ukuran segeranya itu ya jaraknya ya sekitar 2 rakaat sholat paling ringan, itu sebagian ulama begitu. Artinya kalau kelamaan nungguin sholat ya,
maka khutbahnya ulangi lagi. Yang ke-9 al-isma'u minal khatib, ay isma'ul khatib arba'ina rajulan tan'aqidu bihimul jumu'ah, ya. Arkanal khutbatain, ya. Memperdengarkan dari khotib ini, yakni khotib itu memperdengarkan atau terdengar suaranya oleh 40 orang, yang dengan 40 orang ini sah sholat Jumat mereka, ya, dengan rukun-rukun khutbah dua khutbah itu. Jadi rukun kedua khutbah itu harus kedengaran ke 40 orang. 40 orang yang hitungan Jumatnya sah. Kalau sekarang no problem kayaknya lah. Orang sudah pakai mic, ya. Kalau dulu ya harus nyaring, agak teriak sedikit supaya kedengaran. Yang ke-10 ayasma'ahuma arba'una, ay sama'ul hadirina li arkanil khutbati bil fi'li. 40 orang ini harus mendengarkan, ya, yakni 40 orang yang hadir ini rukun-rukun khutbahnya. Setelah rukun khutbahnya lewat, ya, ini khutbahnya kok kepanjangan. Dulu ada kita khutbah kita Jumatan di satu masjid, ya, panjang banar. Kawan ini menggawil, terbaca kalau terbaca makalah sih ini salah baca proposal atau apa. Salah bawa. Maka perhatikanlah, jamaah itu perhatikan. Kita ceramah atau kita khutbah atau apa, lihat di kondisi jamaah. Ya jangan terlalu panjang. Kalau di kampus mungkin biasalah, terpanjang dikit kampus itu mahasiswa kan. Tapi kalau di masyarakat orang udah dari sawah, ya, lihat sudah pina teliuran ngantuk, ya, jangan terlalu panjang. Yang ke apa? Bil fi'li di sini, ya. Bil fi'li itu secara real. Memang betul-betul mendengar. Ai hakikotan, yakni hakikat, secara hakiki mendengar khutbah itu. Intan Nawawi war Rafi'i wa Ibnu Hajar, ya. Menurut Imam Nawawi, Rafi'i dan Ibnu Hajar. Jadi harus 40 ini betul-betul mendengar. Kemudian yang 11 antaku nabil arabiyah, harus dengan bahasa Arab, ai al arkan, yakni rukun-rukunnya. Nah, ini kadang sebagian ada yang tidak mau pakai bahasa Indonesia sama sekali. Kalau di kitab ini yang wajib berbahasa Arab itu rukun-rukunnya khutbah Jumat tadi yang 5 tadi, ya. Wadzalika idza kana fil qaumi may ya'riful arabiyyah. Yang demikian itu jika khutbahnya itu di satu kaum yang mengerti bahasa Arab. Wa illa fayakfi bi ayyi lughatin. Kalau ndak, ya, orangnya tidak ada yang ngerti bahasa Arab, maka cukup dengan bahasa apa saja. Bisyarti ayyafhamaha al-hadirun, dengan syarat orang-orang yang hadir itu faham. Wa yajibu alaihim ta'allumul arabiyyah, dan wajib bagi mereka untuk belajar bahasa Arab, ya, mestinya. Tapi kalau yang 5 rukun itu insya Allah semuanya faham lah. Orang tidak Islam aja faham. Alhamdulillah itu faham semua sudah. Ya, non muslim aja alhamdulillah juga, insya Allah bisa juga mereka. Sholawat faham aja insya Allah, ya kan, apalagi ittaqullah, ya, semua faham insya Allah. Di sini paham aja semua. Kalau orang yang tidak ngerti sama sekali itu ya pakai bahasa apa saja, ya. Khotibnya tidak ngerti bahasa Arab juga misalnya, membacanya tidak bisa, ya, lidahnya tidak bisa keluar huruf-huruf hijaiyah itu, ya, maka ya terserah, mau sholat aja sudah cukup, senang kan, ya, jangan disalahin terus. Tapi wajib belajar, ya. Wa illa asimu ma'a adami sihhati jumu'atihim. Kalau tidak mau belajar, mereka ya berdosa dan tidak sah sholat Jumat mereka itu, ya. Sudah berapa tahun masuk Islam, tidak mau belajar, ya tidak sah. Jadi khotibnya tidak ngerti bahasa Arab sama sekali. Kemudian antakuna kulluha fi waktu zuhri. Hendaknya semua itu, yakni khutbah pertama dan kedua berserta rukun-rukunnya itu dilaksanakan di waktu zuhur. Falau syara'a fil hamdalah qabla zawal lam tasihha. Kalau dia mulai baca alhamdulillahnya itu sebelum matahari tergelincir, ya, sebelum masuk zuhur, maka tidak sah khutbahnya. Yang konsekuensinya sholat Jumatnya juga tidak sah, ya. Gara-gara ya mau cepat aja alhamdulillah, baru setelah itu masuk waktu zuhur, ya. Azannya sendiri mestinya kan masuk waktu zuhur, ya. Nah ini 12 syarat khutbah Jumat. Insya Allah, ya, mudah-mudahan kita semuanya ini bisa jadi khutib Jumat lah.
Dipraktekkan aja tinggal. Insya Allah bisa semua. Ya, bisa semua. Tidak sulit, tidak sulit. Yang terpenting juga jadi khotib ini ya tadi yang kita bahas di Adabul Alim wal Muta'alim itu yang kemarin. Keikhlasan, keikhlasan. Jangan dilihat amplopnya. Oh, di masjid sana amplopnya sekian, di masjid ini sekian. Akhirnya Indah mendatangi pepilih. Nah, kita pernah datang ke satu provinsi lain di provinsi ini ya. Ya, kementerian itu ngomong begitu. Susah, khotib Jumatnya pada tidak mau. Jadi ada masjid-masjid yang ini tidak mau datang. Karena apa? Ya tadi mungkin khotibnya pakai mobil ya kan, gengsi, kemudian amplopnya untuk bensinnya tidak cukup. Akhirnya kada didatanginya. Kasihan umat kayak gitu. Ya sudah pakai motor aja sudah. Kalau agak berat pakai mobil segala itu. Tidak ada bensinnya. Ada kita punya kiai ya, diundang. Sudah nyewa mobil. Nyewa mobil, pas pulikannya mau ngisi bensin ya. Mengharapkan amplop itu. Ya sudah meninggal nih di sana Jawa Barat. Ketika amplop dibuka, isinya bedak ternyata. Bedak. Bingung ini mau bayar pakai apa, bensin sudah diisi. Ya. Nggak punya duit, ini duitnya dari amplop itu. Mau bayar itu dibuka kok isinya bedak ya. Tapi untungnya ada mobil datang. Rupanya panitia itu. Panitia salah julung amplop. Jadi ndak usah mengharap, ndak usah ya, ndak usah mengharap itu. Jadi keikhlasan itu beliau mengatakan ini saya ini diuji oleh Allah kata dia. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya ya. Kita bisa mengamalkan yang Allah ajarkan kepada kita. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a waj'al ilmana hujjatan lana la hujjatan 'alaina waj'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadlik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.